Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam video pembelajaran fisika bersama Teacher Putri. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan vektor. Karena kemarin nih ada yang minta untuk bahas soal vektor. Oke, kita mulai dulu dari versi yang pertama ya. Kita bahasnya adalah versi grafis, yaitu tentang metode segitiga. Metode segitiga. Nah, yang relevan dengan metode ini adalah namanya metode poligon. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk metode segitiga, dia hanya melibatkan dua vektor saja. Nanti yang ketiganya adalah resultannya. Tapi kalau untuk yang metode poligon itu adalah melibatkan lebih dari dua vektor. Berarti bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi ini salah satu dari metode grafis. Grafis artinya menghitung dengan alat ya. Berarti digambarkan dengan menggunakan penggaris, dengan menggunakan busur derajat seperti itu. Nah, apa konsep dari metode dengan penjumlahan segitiga ini? Itu adalah seperti ini. Misalkan sebelum kita bahas soal ini, misalkan di sini ada dua buah vektor. Yang pertama itu ada vektor ada vektor, kita anggap itu adalah vektor F. Ini kita anggap misalnya adalah F1. Lalu ada F2 ya. F2-nya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk resultan vektor dari R F1 tambah F2. Jadi boleh ini ditambahkan dengan tanda garis di atasnya atau nanti dengan penulisan huruf kapital, karena untuk penulisan vektor itu seperti itu ya. Oke, nah kalau ditanyakan bagaimana gambar dari resultan vektor F1 tambah F2. Berarti konsepnya seperti ini. Yang pertama kita bikinkan dulu. Oh ya, untuk bagian dari vektor sudah tahu ya. Berarti vektor itu terdiri seperti ini. Yang pertama ini adalah pangkal vektornya. Ini pangkal dari vektor. Lalu yang tanda panah ini adalah ujungnya. Ujung vektor. Sedangkan yang seperti garis ini menunjukkan dari besar vektornya. Besar atau nilai dari vektornya. Oke, sudah kebayang ya. Berarti kalau untuk metode segitiga, dibahasnya metode segitiga, kita bikinkan dulu panjang vektor F1 di sini. Ini adalah vektor F1 tadi ya, kita salinkan. Lalu sambungkan pangkal vektor kedua di ujung vektor pertama. Nanti ambil pangkal vektor F2 ini di ujung vektor pertama, taruh di sini. Oke, biar bisa terlihat berbeda, kita ambil gambar warna yang berbeda. Ini adalah vektor yang kedua, taruh di ujung vektor pertama. Nah, bikinkan lagi. Ini adalah F2. Nah, resultannya bagaimana? Untuk metode segitiga, resultannya silahkan tarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Karena cuma ada dua vektor, ya udah berarti ditarik ke ujung vektor yang kedua. Ini dia. Nah, ini nilai dari resultannya. Berarti resultan untuk metode segitiga selalu ditarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Karena cuma ada dua vektor, ya udah berarti ditarik ke ujung vektor yang kedua. Sampai di sana bisa paham ya konsep untuk metode segitiga. Nah, sekarang kita balik ke soal kita. Oke, sekarang berarti kalau nanti dia beradu itu ujung dan ujungnya, maka itu adalah salah satunya hasil resultannya. Nah, sekarang kita lihat di manakah dia dimulai. Berarti dimulai kira-kira di mana? Ini pasti di sini, bagian sini nanti jadi resultannya. Bagian yang bertemu ujung dan ujung itu nanti adalah resultannya. Cuman siapa yang menjadi resultan itulah yang akan kita lihat nanti. Oke, kira-kira nah yang bersama pangkal dan ujung itu adalah F3 dan F1. Berarti bisa jadi ini polanya adalah F1. Maaf ya, karena kita mulai berarti di sini awalnya. Mulainya adalah di sini. Ini ditarik ke sini ke F3. Berarti F3 ditambah karena pangkal vektor yang kedua ditaruh di ujung vektor yang pertama seperti ini. Nah, taruh di sini ya. Tarik lagi, berarti ini tambah F1.
Nah, bagaimana cara mencari resultannya? Cara mencari resultannya itu adalah dengan menarik vektor dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Berarti ini awalnya di sini. Ini awalnya ya. Terakhirnya di sini. Maka tarik dia. Berarti F2 sebagai resultan di situ. Maka di sini sama dengan F2. Oke, yang mana kira-kira yang memenuhi? Berarti F1 tambah F2, ini salah ya. F1 tambah F3 sama dengan F2. Oke, ini dia kira-kira jawabannya. Nah, ini untuk metode yang segitiga. Bisa cukup dipahami ya sampai di sini. Nah, oke, tetap belajar di channel ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini ya. Oke, see you on the next video.